Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Adik-adik dan anak-anakku sekalian, siswa kelas 9 SMP, kita akan lanjutkan materi bab yang ke-10, pelajaran pendidikan agama Islam semester genap. Bab tentang fikih penyembelihan, tata cara penyembelihan di dalam agama kita, karena ini termasuk perbuatan atau perkara yang sering kita lihat orang melakukan penyembelihan. Namun dalam Islam, menyembelih hewan ini sudah memiliki ketentuan yang baku, sudah memiliki aturan yang sangat jelas. Oleh karena itu diharapkan setelah adik-adik mengikuti materi tentang penyembelihan hewan ini, adik-adik diharapkan mampu, yang pertama, mampu menentukan penyembelihan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyembelihan hewan. Yang kedua, adik-adik dapat mengetahui tata cara penyembelihan hewan yang sesuai dengan syar'i. Lalu yang ketiga, adik-adik dapat mengetahui tata cara penyembelihan hewan baik secara tradisional maupun menggunakan mekanik atau alat modern zaman sekarang ini. Ini 3 poin penting yang harus adik-adik pahami, kuasai dan bisa praktikkan dalam pelajaran PAI untuk bab 10 tentang penyembelihan hewan. Sekarang kita akan masuki yang pertama, ketentuan penyembelihan hewan. Ketentuan penyembelihan hewan yang A, ketentuan orang yang menyembelih. Jadi yang pertama, ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang yang menyembelih hewan. Jadi tidak semua orang bisa melakukannya, kecuali orang-orang yang telah memenuhi ketentuan atau persyaratan syar'i untuk boleh melakukan penyembelihan. Di sini ada 4 ketentuan orang yang melakukan penyembelihan hewan. Yang pertama, orang yang menyembelih itu haruslah seorang muslim. Orangnya harus beragama Islam. Ini syarat seorang penyembelih pertama. Sehingga sembelihan yang dilakukan oleh orang non-muslim atau orang kafir, maka tidak halal untuk dikonsumsi, tidak halal untuk dimakan oleh setiap muslim. Karena sembelihan orang-orang kafir disebabkan karena dia bukan seorang muslim, maka status hewan hasil penyembelihannya sama dengan bangkai, sehingga tidak boleh untuk dimakan sedikit maupun banyak. Ini yang pertama. Pastikan dulu orang yang menyembelih itu seorang muslim, agamanya Islam. Kalau dia bukan seorang muslim, maka sembelihannya jangan dimakan, jangan dikonsumsi, karena itu tidak halal bagi kita. Yang kedua, orang yang menyembelih itu melakukan penyembelihan dengan sengaja. Ada unsur kesengajaan dia menyembelih. Kalau seseorang misalnya melakukan penyembelihan hewan karena unsur tidak sengaja atau tidak sadar, maka sembelihannya tidak sah. Misalnya ada seseorang sedang tidur, lalu dia bermimpi. Dalam mimpinya dia mimpi sembelih kambing, sapi atau ayam. Dalam kondisi masih tertidur, tiba-tiba dia bangun, mengambil pisau, lalu pergi ke kandang ayam atau kandang sapi, dia sembelihlah ayamnya. Maka sembelihannya tidak sah, karena tidak sengaja dilakukan. Atau sembelihannya orang yang sedang mabuk, atau sembelihannya orang yang kelihatannya menyembelih akan tetapi dia tidak dengan sungguh-sungguh sengaja menyembelih. Misalnya ada orang yang memegang pisau sambil memain-mainkan pisau, lalu pisau itu jatuh. Jatuhnya pisau itu tepat mengenai leher seekor ayam atau itik atau burung. Lalu dengan sebab itu hewan tersebut mati.
maka ini tidak termasuk sembelihan yang disengaja. Karena dia menjatuhkan pisau itu tidak sengaja. Hanya saja pisau itu kebetulan mengenai leher hewan sehingga hewan tersebut menjadi mati. Maka ini termasuk sembelihan yang tidak dibenarkan karena tidak ada unsur sengaja. Yang ketiga, orang yang menyembelih itu harus orang yang sudah dewasa dan berakal. Kalau anak berusia 1 tahun, 2 tahun menyembelih ayam, sembelihannya tidak halal. Apalagi kalau anak yang masih 2, 3, 4, 5 bulan. Yang keempat, penyembelih membaca basmalah, yakni bismillah sekurang-kurangnya, atau bismillahirrahmanirrahim. Ini poin yang ke B dari yang pertama. Lalu poin yang berikutnya, ketentuan hewan yang akan disembelih. Kalau tadi ketentuan atau syarat orang yang menyembelih. Tapi kalau yang ini ketentuan hewan yang akan disembelih. Tidak semua hewan itu boleh disembelih. Kecuali hewan itu sudah memenuhi persyaratan atau kriteria yang dibenarkan dalam agama yang boleh disembelih. Di sini disebutkan ada 2 kriteria atau syarat atau ketentuan hewan yang akan disembelih, boleh untuk disembelih. Yang pertama, hewan masih dalam keadaan hidup. Kalau hewannya sudah mati, maka tidak boleh disembelih. Apanya yang boleh disembelih kalau sudah mati? Kalau dia sudah mati tanpa disembelih, berarti hewan itu statusnya bangkai, tinggal dibuang atau ditanam. Tidak boleh disembelih karena hewannya sudah mati. Mungkin ada hewan mati karena penyakit malam hari, begitu pagi sudah keras, sudah mati, tidak boleh disembelih. Atau ada hewan yang tertabrak mobil, sampai mati dia tertabrak. Dikatakan mati karena tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti bergerak. Mun bahasa Sasak dia nulak ngamuk. Tapi kalau dia langsung mati ditabrak, maka tidak boleh disembelih karena hewannya sudah mati. Nah, ini gambaran-gambaran atau contoh-contoh hewan yang tidak boleh disembelih disebabkan karena dia sudah mengalami mati. Di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma dzakkaitum." Diharamkan bagimu memakan bangkai. Pertama, diharamkan bagi umat Islam memakan bangkai. Yang disebut bangkai itu yang mana? Hewan yang mati tanpa disembelih, itu pertama bangkai namanya. Yang kedua, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan ketentuan syariat agama. Itu juga bangkai namanya. Jika orang kafir menyembelih, hasil sembelihannya statusnya bangkai. Sehingga bangkai dalam Islam haram untuk dimakan karena termasuk najis. Ada 2 bangkai yang dikecualikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama bangkai ikan, yang kedua bangkai belalang. Kalau itu meskipun mati kita temukan, boleh kalian ambil, digoreng, dimakan kalau sudah matang. Tidak perlu disembelih. Ikan tidak punya leher, belalang tidak punya leher. Itu sebabnya andai kata dia mati, hewan-hewan yang 2 ini lalu ditemukan sudah keras, boleh untuk dimakan apabila sudah melalui proses pemasakan. Yang kedua darah. Darah juga haram karena najis. Tidak boleh memakan darah. Baik darah yang masih segar maupun darah yang sudah diproses. Kalau orang-orang zaman dulu sebelum Islam masuk atau sebelum memahami hukum Islam, banyak sekali ditemukan ketika orang menyembelih sapi misalnya, maka dia akan menaruh baskom untuk menaruh darah sapi yang disembelih. Lalu darah sapi itu nanti dimasak, dibuat sebagai agar-agar, dipotong-potong, dibuat sate, ditusuk, itu dimakan, katanya enak. Enak sekali rasanya, gizinya banyak katanya. Tetapi dalam Islam itu diharamkan karena darah itu termasuk
sesuatu yang najis yang tidak boleh dimakan. Di dalam tubuh kita kan ada darah Pak Ustadz. Bagaimana statusnya? Kalau darah itu masih di dalam, dia tidak najis. Dia najis kalau sudah keluar. Kita terluka atau bisulan misalnya, begitu bisulnya meletus, keluar darah, keluar nanah, maka darah yang sudah keluar itu statusnya menjadi najis. Tidak boleh dimakan. Bahkan andai kata pakaian kita kena, pakaian tersebut tidak boleh digunakan untuk sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daging babi. Daging babi itu diharamkan berdasarkan nas yang jelas, yakni ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 ini. Yang diharamkan babi itu bukan sekedar dagingnya, akan tetapi seluruh komponennya yang disebut babi itu diharamkan. Ini yang disebut di dalam kaidah bahasa Arab itu min kulli juz'in wa iradatul kull. Disebut sedikit tetapi yang dimaksud semuanya. Disebut sebagian yang dimaksud semuanya. Disebut daging tetapi yang dimaksud adalah anjingnya. BAB-nya atau beraknya anjing itu haram, darahnya haram, liurnya haram, dagingnya haram, kulitnya pun haram. Bukan sekedar dagingnya saja, seluruhnya haram. Sehingga tidak boleh untuk dimakan, tidak boleh untuk diproses. Sehingga perlu kita hati-hati membeli makanan yang ada di toko-toko yang tidak memiliki label halal yang berwarna hijau dari MUI. Kita perlu hati-hati, bahkan kita perlu membaca komposisi makanan itu. Jangan-jangan di situ ada unsur-unsur daging, minyak, lemak babinya di makanan tersebut. Sehingga kita perlu berhati-hati. Jangan sampai setelah kita besar disebabkan oleh makanan itu baru kita tahu bahwa di sana mengandung makanan yang haram. Kemudian hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga haram. Penyembelihan itu ada 4. Penyembelihan itu ada 4. 3 yang tidak boleh dikonsumsi dagingnya, 1 yang boleh. Pertama, ada orang yang menyembelih tujuannya Allah, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam penyembelihannya dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika menyembelih dia menyebut nama syekh tertentu. Misalnya Syekh Fulan itu disebut namanya bersamaan dengan menyebut nama Allah, maka sembelihannya tidak halal. Yang kedua, ada orang yang ketika menyembelih dia menyebut nama Allah, tetapi tujuan penyembelihannya bukan karena Allah. Misalnya dia menyembelih ayam di tempat-tempat tertentu untuk menyenangi jin-jin tertentu sebagai sesajen, misalnya sebagai persembahan. Meskipun dia membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika menyembelih, tetapi karena tujuannya, i'tikadnya menyembelih itu bukan karena Allah, maka hewan tersebut tidak halal. Yang ketiga, yang paling parah, orang yang menyembelih tujuannya bukan karena Allah, dan juga ketika menyembelih dia tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut nama selain Allah. Ini lebih haram lagi dagingnya, tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, yang keempat, ini yang halal. Orang yang menyembelih tujuannya karena Allah, dan ketika menyembelih dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang halal, yang boleh. Hati-hati. Kemudian hewan yang tercekik. Siapa tahu ada hewan kejepit lalu mati. Hewan yang dipukul sama tuannya lalu mati. Hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi lalu mati. Hewan yang ditanduk sama hewannya lalu mati. Dan yang diterkam hewan buas sehingga dia mati. Illa ma zakkaitum, kecuali hewan-hewan tersebut yang tercekik, yang terjepit, yang ditanduk, kemudian yang jatuh, yang dipukul, ini kalau sempat disembelih maka halal dimakan. Masih dia hidup, misalnya setelah jatuh, dipukul, ditanduk atau kejepit, masih dia hidup, sempat dia hidup, ada tanda-tanda kehidupan, lalu disembelih, lalu dengan sebab sembelihan itu dia mati, maka halal untuk dimakan. Ya. Lalu yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan halal untuk dimakan di dalam syariat agama. Sehingga umat Islam wajib untuk mempelajari mana saja hewan-hewan yang halal untuk dimakan dan mana hewan yang haram untuk dimakan. Perlu untuk dipelajari.
Nah, ini bagian yang ke B, yakni ketentuan hewan yang disembelih. Pertama, hewannya dalam keadaan hidup. Yang kedua, hewan itu halal untuk dimakan. Yang ke C, ketentuan alat yang digunakan menyembelih. Alat yang kita gunakan menyembelih ini punya ketentuan. Yang pertama, alat itu tajam dan dapat melukai. Bukan benda tumpul yang tidak bisa melukai sehingga dipaksakan untuk menyembelih. Itu justru akan menyiksa hewan. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku dan gigi. Karena ada larangan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, alat yang digunakan menyembelih itu boleh terbuat dari besi, baja, bambu atau apa saja yang sejenis dengannya. Lalu ketentuan yang D, ketentuan menyembelih. Ada dua di sini, ketentuan menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat lehernya sampai terputus. Saluran makanan, saluran pernapasan, dan 2 urat leher. Yang pertama. Yang kedua, pada waktu menyembelih hewan, orang yang menyembelih ini harus bisa memastikan sudah memotong atau memutus 3 hal. Yang pertama, tenggorokan atau saluran pernapasan, tenggorokan. Yang kedua, saluran makanan. Yang ketiga, 2 urat leher yang ada di dekat tenggorokan. Ini harus terputus ketika menyembelih. Sehingga diambil dari sebelah sini terus sampai ke sini. 2 uratnya, tenggorokannya, napasannya, kalau sudah ketiganya terputus, maka itu penyembelihan yang syar'i namanya. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita membeli ayam panggang yang sudah masak di panggangannya itu, tolong perhatikan lehernya. Betul enggak caranya disembelih? Kalau hewan yang dipanggang sudah matang itu ternyata yang dipotong hanya tenggorokan saja yang putus, tetapi urat leher kiri kanan tidak putus, maka hewan tersebut tidak halal dimakan. Karena ketiga ini harus bisa dipastikan terputus ketika menyembelih. Yang pertama tenggorokan, yang kedua saluran makan, dan yang kedua 2 urat leher. Harus terputus. Kadang-kadang kita membeli ayam potong atau ayam apa namanya itu yang sudah dipanggang-panggang, baik sudah matang maupun yang masih mentah di pasaran. Tolong perhatikan lehernya ibu-ibu, yang beli ayam udah disembelih di pasar. Kalau yang disembelih yang dipotong itu hanya tenggorokannya saja, maka daging halal itu daging ayam atau itik itu tidak halal. Perhatikan ini. Perhatikan. Kalau betul-betul semua bagiannya terputus, maka boleh untuk dimakan. Yang kedua, poin kedua yang harus dipahami. Tata cara penyembelihan hewan. Ini ada 2 macam, tata cara penyembelihan hewan. Ada cara yang tradisional, yang sering kita lihat di kampung-kampung, di dusun-dusun. Bahkan yang sering kami lakukan. Namun yang kedua, ada cara penyembelihan secara modern. Menggunakan alat-alat modern. Mana dia tata cara penyembelihan hewan secara tradisional? Yang A, tata cara menyembelih hewan secara tradisional. Yang pertama, menyiapkan lubang tempat menampung darah hewan. Yang kedua, hewan yang akan disembelih hendaknya dadanya dihadapkan ke kiblat. Kemudian rusuknya sebelah kiri berada di bawah. Rusuk kanannya di atas, rusuk kirinya di sebelah bawah. Lalu dadanya, lehernya, kepalanya menghadap ke kiblat. Sehingga orang yang menyembelih pun menghadap ke kiblat. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat apabila dia ayam, atau diikat dengan tali apabila dia sapi, kambing atau kuda. Dan kepalanya agak ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampungan darah yang sudah disiapkan. Jadi leher hewan yang akan disembelih itu tepat berada di atas tanah yang sudah dilubangi untuk menampung darahnya. Yang kelima, berniat menyembelih. Ini yang perlu.
berniat menyembelih. Yang keenam, membaca basmalah, salawat dan takbir. Sekurang-kurangnya bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Lalu sembelih. Kalau memang hewan sembelihan itu adalah hewan sembelihan untuk akikah misalnya, ya ditambahkan doanya Bismillahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma taqabbal aqiqata min Muhammad Farabi misalnya, atau Muhammad Hussein misalnya. Yang ketujuh, arahkan pisau pada bagian leher hewan, lalu mulai menarik pisaunya sampai terputusnya 2 urat leher, kemudian jalan makan dan jalan napas. Itu yang perlu diperhatikan. Okay? Dalam proses penyembelihan ada hal-hal yang disunnahkan. Kalau yang tadi perlu itu, kalau yang ini sunnah. Yang pertama, sebelum menyembelih, pisau atau alat yang kita gunakan menyembelih sebaiknya diasah dulu sampai betul-betul tajam. Dan mengasah pisau yang digunakan menyembelih itu jangan di depan hewan yang akan disembelih. Jangan sampai hewan itu sakit 2 kali. Meskipun dia tidak memiliki akal, akan tetapi hewan itu memiliki insting. Jadi ketika menyembelih pisau yang akan digunakan, ketika mengasah pisau yang akan digunakan menyembelih hewan itu, diharapkan jangan mengasah di depan hewan, baik itu kambing, ayam, atau sapi yang akan disembelih. Yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat, membaca basmalah, kemudian menyembelih di pangkal leher, bukan di sini ya, tapi di pangkal lehernya. Kemudian ada 4 perkara yang dimakruhkan ketika menyembelih. Sebaiknya tidak dilakukan atau tidak boleh dilakukan ketika menyembelih. Pertama, menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Karena itu akan menyakiti, akan menyiksa hewan sebelum lehernya terluka dan terputus bagian-bagian yang harus terputus. Kasihan hewannya, nanti kesakitan dia. Yang kedua, menyembelih hewan dari arah belakang lehernya. Karena ini hal yang makruh dilakukan. Ketiga, menyembelih sampai putus. Saking bersemangatnya misalnya tukang sembelihnya sampai leher sapi atau kambing itu terputus. Itu makruh hukumnya. Tetapi hewan yang disembelih sampai putus lehernya itu, kepalanya itu halal dagingnya. Cuman sembelihan seperti itu, sembelihannya yang makruh, bukan dagingnya. Yang kedua, ini yang paling parah ini, menguliti hewan yang masih belum mati. Masih hidup dia, masih sekarat, masih lihat tanda-tanda hidup lalu dipaksa untuk dikuliti, na'udzubillah. Itu penyiksaan terhadap hewan. Lalu yang ke B, tata cara penyembelihan hewan secara mekanik. Ini kalau menggunakan alat-alat modern. Karena sekarang sudah ada alat-alat yang digunakan menyembelih, sehingga ribuan ayam itu bisa disembelih dalam waktu singkat, dalam waktu cepat. Tetapi harus memperhatikan syarat-syarat syar'inya, supaya sembelihannya memenuhi persyaratan. Yang pertama, pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala kalau menggunakan mesin. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, penyembelih berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, sholawat dan takbir. Yang kelima, masukkan hewan ke dalam mesin pemotongan. Jadi orang yang menyembelih meskipun menggunakan alat, dia perlu berniat dan juga perlu membaca basmalah, sholawat dan takbir ketika menyembelih. Ini hal-hal yang berkaitan dengan penyembelihan di dalam agama kita. Bil khusus kepada siswa-siswa kelas 9 SMP semester genap. Ini materi ini bisa dipelajari dengan baik. Kalau di sekolah bisa ngambil paket lalu dibaca atau ditulis, disalin atau dikopi, lalu itu dipelajari baik-baik. Supaya nanti pada saat sangat dibutuhkan, ada tetangga bawa ayam atau itik untuk disembelihkan, bisa melakukan penyembelihan sesuai dengan hukum syar'i, bukan sekedar dengan hukum adat istiadat.
Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada kajian kita kali ini tentang penyembelihan di dalam syariat Islam dapat dipahami, bermanfaat untuk kita semua dan semua pendengar yang kebetulan mengikuti kajian ini juga mudah-mudahan bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.